المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين شر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين وفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى يختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته وصقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله. الله سلام بما يدعهن الناس الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. رواه إمام مسلم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رواه البخاري ومسلم وإليه قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى عليه وسلم في البيعة ألا تنحنا فما وقت منا غير 5 منهن أم سليم وفي رواية أخرى أم سليم وأم العلاء وبنت أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. الله أعلم. بخاري إمام نسائي عبد الله بن مسعود اللهم صل عليه من لطم وسقى الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية الموجود وامرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ألا نعصيه نعصيه ألا نعصيه فيه ألا نحوش وجها ولا ندعو ليلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. اللهم صل عليه. بريئة صالقة شاقة. اللهم صل عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. ناتحات والمستمع. Kosong tuh kitab, minta kasih Adit. Kosong kitab. Nunjukin. Allahumma salli alaih. Wa jabala illa wukila malakani yalhazanihi unta. Terus wa jabala anta kadzalik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tirmidzi an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu Allahumma shalli alaihi. qala al-mu'minu yamutu bi 'araqil jabin wa fil babi an Ibnu Mas'ud hadha hadithun hasan. Ya. اللهم صل عليه. يا اللهم صل عليه. Jahiliyah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan pengajian kita di dalam hadis Sunan al-Mustafa, Kitab al-Mustafa, Imam al-Ghuraidi al-Lahji, di dalam bab larangan tangisan-tangisan dengan teriakan-teriakan penyesalan, tidak menerima kematian di waktu musibah kematian. Orang-orang yang menangis dengan mukul-mukul badan, mengoyak-ngoyak rambut, merobek-robek baju, menepuk-nepuk pipi dan lain-lain sambil berkata penyesalan-penyesalan kematian, tidak menerima takdir atau mengecamnya, atau dia putus
asa karena yang meninggal ini tiang rumah tangga, atau dia berbuat syair-syair, nah ini dilarang semuanya oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena itu adalah sebagian daripada sisa-sisa jahiliyah, yang peninggalan-peninggalan orang-orang yang tidak mempunyai iman kepada Allah, yang tidak mempunyai yakin kepada Allah bahwa musibah kematian itu ajal, sudah panggilannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merubah sesuatu dan tidak menambahkan sesuatu. Begitu pula orang yang ditinggalkan, baik yang meninggalnya atau yang ditinggalkannya, semua tetap Allah Subhanahu wa taala memberi rezekinya. Ya, tetap Allah mengaturnya, tetap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan segala ulurannya kepada anak-anak yatimnya atau pada jandanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang pertama Imam Malik di dalam kitab Muwatta 821 dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Amrah binti Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq juga, anaknya Sayyidina Abdurrahman dan Abdullah dan Muhammad dan Qasim, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini dari Amrah putri Abdurrahman bin Abi Bakar. Tadi pamannya Abdullah bin Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar. Nah, dari Amrah, ponakannya Sayyidatuna Aisyah, dia mendengar Abdurrahman ini yang mengantarkan Sayyidatuna Aisyah tidak tawaf di waktu haji. Ya Rasulullah SAW, karena Sayyidatuna Aisyah ngadu, aku sedang haid ya Rasulullah, aku nggak bisa tawaf katanya. Kata Rasul, tunda saja tawafmu, nanti apabila engkau bersih dari tawafmu, bersih daripada haidmu, engkau tawaf. Nanti Abdurrahman yang nganterin. Abdurrahman yang mengantarkan Sayyidatuna Aisyah ke Tan'im, yang sekarang dipanggilnya masjid atau musalla Aisyah. Tan'im itu musallanya Sayyidatuna Aisyah waktu dia selesai haji, berkemah di situ, dijadikan masjidnya. Anna sami'ta Aisyah ummul mukminin, ponakannya Amrah. Amrah ini bisa laki bisa perempuan, ya. Amarah ya, bisa laki nama perempuan walaupun pakai ta malbutah seperti Talhah. Talhah bisa laki bisa perempuan, ya. Annaha sami'at Aisyah ummul mukminin, dia mendengar bibinya Sayyidatuna Aisyah, ibunya para orang yang beriman, istri Rasulullah SAW, dijulukan Ummul Mukminin. Taqulu, Sayyidatuna Aisyah berkata, wa dzukira laha anna Abdullah bin Umar, dia menyebut bahwasanya Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Khattab, yaqul, dia berkata dari hadis Rasulullah SAW, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy, sesungguhnya yang mati itu akan diazab dengan tangisannya, tangisan orang yang hidup. Yang tadi tangisan-tangisan jahiliyah, tangisan-tangisan disertai merobek-robek baju, memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak rambut. Nah, kalau kita sambil geloso, sambil pingsan, menangis, mengangkat suara, terbuka aurat, nah ini tidak dibolehkan. Faqalat Aisyah, yaghfirullahu li Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar mempunyai anak namanya Abu Abdurrahman, Abdurrahman bin Abdullah bin Umar. Ama innahu lam yakdzib, ya, sesungguhnya dia tidak berdusta, omongannya benar. Dari kata-kata yang di atas, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy, sesungguhnya yang mati itu akan disiksa karena tangisan orang yang hidup. Kata Sayyidatuna Aisyah, semoga diampunin, katanya Abdullah bin Umar, Abi Abdurrahman, dia berkata tidak dusta, benar perkataan, walakinnahu nasiya au akhta'a, dikoreksi oleh Sayyidatuna Aisyah. Abdullah bin Umar kata-katanya dikoreksi, dia lupa atau dia nggak sengaja. Innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritain sebab-musababnya, urudul hadis, sebab-sebab Nabi itu mengucap itu hadis, di mana Nabi katanya lewat, ya, seorang wanita Yahudiyah, bukan orang muslim, bukan orang muslimah, Yahudiyah, perempuan Yahudi. Yabki 'alaiha ahluha, meninggal perempuan wanita Yahudiyah itu ditangisin oleh keluarganya. Nah, di situ Rasulullah SAW kepada orang Yahudi yang menangisi wanita tersebut yang meninggal, ibunya entah saudaranya, innakum latabkuna 'alaiha, ya, kalian ya, menangisi
kepadanya, wa inha la tu'adzabu fi qabriha. Nanti ini perempuan Yahudiyah akan diazab di dalam kuburnya. Sayyidina Aisyah maksudnya kalau orang Muslim, kalau orang iman nggak diazab, nggak. Bagi orang Yahudi, orang Nasrani dia akan diazab karena ini adat istiadat orang-orang Yahudi, orang-orang non Islam. Ya, di sini juga ada satu suku yang kalau meninggal pakai alat-alat, wah pakai gembrang-gembrangan. Dia tangis-tangisan, ya, bikin-bikinan, ya. Saya tahu tuh, ya, suku-sukunya, suku B dan C. Yang ketiga dari hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah, dia mendengar dari Rasulullah, yaqul man niha alaih fa innahu yu'adzabu bima niha alaih yaumil qiyamah. Siapa yang ditangisi dengan tangisan-tangisan jahiliyah, dengan teriakan, dengan tangisan yang tidak menerima takbir, ucapan-ucapan syair, ucapan-ucapan yang itu mengecam takbir, maka fa innahu yu'adzabu. Nanti itu orang disiksa yang meninggal tersebut. Bima niha alaih yaumil qiyamah. Bahkan orang yang mentangisinya itu juga diazab. Ini mayit ditangisi sama beberapa orang, ya, tukang-tukangnya nih. Nah, ini diazab nanti di hari kiamat orang-orang yang tukang menangisi mayit, ya. Seperti tadi adat istiadat suku B dan suku C. Fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah, ya. Karena dia udah orang non Islam, Yahudiyah tadi, ya. Fa innahu yu'adzab, si orang tersebut nanti yang menangisi itu disiksa juga dengan niha alaih, apa-apa yang dia tangisi waktu di dunia kelak di hari kiamat. Ini hadis kata Imam Abu Isa. Siapa Abu Isa? At-Tirmidzi. Ya, Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini banyak perawinya. Sayyidina Umar merawikan, Sayyidina Ali, Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, dan Qais bin Asim, dan Abu Hurairah, wa Junadah bin Malik, wa Anas bin Malik, wa Ummi Atiyah, wa Samurah, wa Abi Malik Al-Ash'ari, Uqbah bin Amir. Ini semuanya hadis Mughirah, hadithun hasanun sahih. Nah, kata Imam Tirmidzi, yang paling baik hadis ini adalah Mughirah, dan hadisnya hasanun sahihun gharib, tapi ditambah ujungnya gharib, berbeda dari yang lain, langka. Imam Tirmidzi, Imam Muslim, dan dari Abi Malik Al-Ash'ari, Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 perkara ada di umatku dari urusan-urusan sisa-sisa jahiliyah, adat istiadat jahiliyah yang buruk. La yatrukunahunna, tidak ditinggalin, tidak ditinggalkan, masing tetap aja masing ada 4 perkara ini. Imam Tirmidzi berkata, lan yada'ahunna, tidak akan ditinggalkan sifat-sifat jahiliyah ini. Nah, jadi 4 sifat ini masing ada terus di dalam umatnya, nggak ada yang bisa ninggalin. Al-fakhru bil ahsab, bangga di dalam keturunan darah daging, ya, Rasulullah, darah daging raja, darah daging keturunan tingrat. Wah, ini bangga, dia sombong, mentang-mentang dia keluarga. Nah, ini ada terus. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, menusuk nasab orang, atau mengaku nasab-nasab orang lain. Seorang biasa ngaku Habib misalnya, atau dia ngaku ningrat, mengaku orang-orang keraton, padahal bukan. Nah, nasabnya bukan dia. Dia anak angkat atau orang yang dipungut, atau dia mantu dan lain-lain, mengaku-ngaku nasab, atau ibunya keluarga dari ningrat, dia mengambil nama ibunya dari nasab ibunya. Itu semua itu ta'an, menusuk nasab orang, mengambil, mencuri nasab orang, mengaku-ngaku dia anak si fulan padahal bukan anaknya, bukan keturunannya. Itu ada di umatku sekarang. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, mereka meminta hujan dengan perantara tebak-tebakan, ramalan bintang. Nggak boleh, ya. Bintang itu tidak boleh kita percaya, karena itu tidak makhluk, ya, tidak tepat, ya. Yang mempunyai hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Allah dialah yang mengetahui ilmunya tentang hari kiamat dan ilmu yang menurunkan hujan, bukan bintang-bintangan dengan perhitungan-perhitungan hisabnya. Yang kelima atau yang keempat, an-niyaha,
4 perkara yang ada di umatku dari sisa-sisa adat-adat perintah jahiliyah yang tidak ditinggalkan adalah tangisan-tangisan jahiliyah. Tangisan di waktu kematian dengan ucapan-ucapan, dengan mengoyak bajunya atau merobek bajunya, memukul pipinya, mengoyak rambutnya, itu semuanya jahiliyah. Ini riwayat Imam Muslim. Wa qala an-naihatu idza lam tatub. Si perempuan tukang yang menangisi itu. Tadi ada laki, bisa perempuan. Perempuan yang tukang menangisi daripada mayit tersebut. Idza lam tatub, kalau dia enggak taubat si perempuan tersebut, qabla mautiha, sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, nanti dibangunkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalu min qatiran, dipakaikan pakaian celana ya, daripada tetesan-tetesan timah-timah api neraka. Wa dir'un min jarab, dia memakai baju besi yang digatal sekali ya. Gatal dan garuk-garuk badannya sehingga berdarah-darah itu dosanya orang yang mentangisi wanita, yang mentangisi orang-orang mayit. 824 Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Ummi Atiyah ya. Namanya siapa Ummi Atiyah? Ummi Atiyah. Qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ah. Ya, telah mengambil kepada kami Rasulullah SAW sumpah di dalam baiat. Perempuan-perempuan muslimah yang mau masuk Islam ya, disumpah, di baiat, dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama an la tanahna, ya, jangan ikut-ikut niyahah, sisa-sisa adat jahiliyah. Tinggalkan wahai wanita-wanita. Ya. Mau baiat sama Rasulullah, enggak boleh lagi tangisan-tangisan jahiliyah di waktu ada kematian. Wahai wanita-wanita, itu sumpah diantaranya enggak boleh berzina, enggak boleh dia membuka aurat, enggak boleh dia murtad dan seterusnya. Fama wafat minna ghairu khamsin, ya, maka tidak menjalankannya di antara kami hanya 5 perempuan. Jadi yang lain-lain masing aja ada yang masing niyah itu di antara wanita-wanita yang sudah dibaiat Rasulullah, masing suka nangis di dalam tangisan-tangisan jahiliyah di waktu musibah. Minhunna Ummu Sulaim, di antaranya, di antara 5 orang perempuan tersebut yang dibaiat, yang dia tetap menjalani janjinya, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik, Ummul Ala, wa binti Abi Saburah, ya, wa imra'ah Mu'adz, wa imra'atin ukhra, 4, yaitu Ummu Atiyah. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, an Abdullah. Kalau selalu disebut an Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Banyak tidak disingkat Abdullah bin Mas'ud. Di dalam riwayat-riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, di kitab-kitabnya selalu disebut an Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebagian nama-nama Abdullah ada 7, ya, suka-suka kesaru Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, daripada pakar-pakar sahabat-sahabat yang mulia, ya. Tapi hadis banyakkan Abdullah bin Mas'ud. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man natama al-khudud atau darab al-khudud." Tidak termasuk umatku siapa yang menampar-nampar pipi. Daraba, memukul-mukul pipi atau memukul-mukul badan. Ya, wasyaggal juyub, merobek-robek kaos baju, ya, di dalam kematian ini semua. Wada'a bidakwal jahiliyah, dia berdoa atau ucapan syair-syairnya, atau dia mengucap-ngucapin yang menangisi orang lain. Nggak boleh. Sebab kita suka-suka di kematian suka membaca supaya orang nangis semua, nggak boleh. Itu membawa tangisan, jadinya menyedihkan lagi, menambahkan sedih lagi, ya. Itu dakwal jahiliyah, daripada ajakan-ajakan jahiliyah. Imam Abi Daud dari imra'ah minal mubai'at, di antara seorang wanita yang dibaiat oleh Rasulullah. Qalat, berkata dia, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina an la na'siyahu fi. Di antara yang diambil janji baiat antara kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan tersebut enggak boleh kami maksiat, enggak boleh kami kerjakan, ya, enggak boleh. Ini perbuatan, ya, baik, tapi nggak boleh dikerjain.
Ya, jangan kita bermaksiat kepada Rasulullah, kata si perempuan-perempuan tersebut. Pertama apa? An la nakhmusha wajhan. Jangan kita memukul-mukul atau menggaruk-garuk pipi. Perempuan-perempuan kalau udah musibah dia suka ngegelosok. Nah, ini dilarang. Sifat-sifat tersebut jahiliyah. Wala nad'u wailan. Enggak boleh dimanggil wa wailah. Wail itu yang kita sebut tuba adalah syajaratun fil jannah. Wailun nar wadin fi jahannam. Celaka, rugi, sial kami ditinggalin sama yang mati kaya, yang memberikan kita harta, yang sekarang dia matinya begini. Nah, ini semuanya omongan-omongan yang tidak baik. Wala nasyugga jaiba, enggak boleh merobek-robek daripada rambut baju, ya. Wa ala nanthura sya'ara, ya. Enggak boleh katanya dia mengoyak-ngoyak rambut. Rambutnya dioyak supaya kelihatannya dia sadis, kelihatannya nangisnya geloso kalau gitu. Suka-suka kita melihat begitu. Nah, ini semuanya sisa-sisa jahiliyah, dilarang oleh Rasulullah, ya. Diambil sumpah oleh Nabi, wanita-wanita yang berbaiat nggak boleh berbuat tersebut. 827 Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dari Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais al-Asy'ari anna Rasulullah SAW bari'a minas saligah wal haligah wasyagah. Rasulullah SAW melepas tanggung jawabnya, enggak menjadi umatnya. Ya, bukan umatku kepada wanita-wanita siapa? As-saligah, yang meneriak-neriak di waktu kematian. Setinggi-tingginya, sekeras-kerasnya, ya, nangis di waktu musibah. Yang kedua, halikah mencukur-cukur alisnya, mencukur-cukur rambutnya wanita tersebut, ya. Wasyaqah, yang merobek-robek baju di waktu kematian. Imam Abi Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihah wal mustami'ah. Nah, Rasulullah mengkutuk orang-orang yang membawa-bawa tangisan, memimpin tangisan yang hidup, yang lain dengerin. Grupnya itu tadi saya bilang, pakaiannya lucu, rapi itu pakaian adat, tapi bukan orang Islam, ya. Suku B, ya. Dia gombrang, yang itu nangis semuanya, nyanyi kematian itu jahiliyah, ya. Yang mendengarkannya juga dikutuk oleh Rasul. Kalau tadi orang Islam, yang mana tadi Sayyidina Aisyah meluruskan Sayyidina Abdullah bin Umar, asbabul wurudnya itu Nabi menyontohkan orang Yahudi. Jangan kita meniru-niru Yahudi, jangan kita meniru-niru orang-orang non-Islam, jangan kita meniru orang jahiliyah, ya. Hadis baru Imam Turmudi lagi dari Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais, Rasulullah SAW berkata, ma min mayyitin yamut, tidak seorang mati daripada kalian, fayagumu bakihi, maka ada yang bangun berdiri, dia menangisi tangisan-tangisan, fayagulu wah jabalah, wah ini tiang rumah tangga, ini gunung kita, artinya yang kaya yang meninggal, dia yang ngatur, dia yang bagi, dia yang rezeki, wah jabalah. Diulang kalau bahasa Arab, bulan jabal katanya, kekar. Kalau dia nih kayak gunung nih sih, emas isinya duitnya. Meninggal, disedihi, ditangisi, dikecam takdir. Kenapa meninggal? Kita siapa lagi yang ngurus kita? Siapa yang lagi? Nah, itu semuanya nggak boleh. Wah sayyidah, atau dia pemimpin, dia tokoh yang disegani, dia tokoh yang, nah itu juga nggak boleh. Semua sudah ada tengah jalan. Au nahwa dzalik, apapun jenisnya. Illa wakilah, siapa yang berdiri berbicara atau menyesali kematian musibah tersebut, nanti illa wukila bihi malakan, ya, nanti Allah utus malaikat berdua, malaikatnya yalhazaneh, yadribaneh, memukuli dia, ya. Ahakadha anta kunta fid dunya, dulu ente tukang nangisin orang katanya di waktu musibah kematian. Hadithun Abi Musa, hadithun hasanun gharib, hadisnya hasanun dan juga gharib. Dari Imam Bukhari, Nu'man bin Bashir, Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat, radhiyallahu anhuma. Qala ughmi ala Abdullah bin Rawahah, tatkala pingsan di dalam kematian di perang Uhud Abdullah bin Rawahah, faja'alat ukhtuhu Amrah,
Tuh, perempuan namanya Amrah, ya. Tabki. Datang saudara perempuannya dari Abdullah bin Rawahah, yaitu Amrah binti Rawahah, tabki, nangis-nangis. Dia nyebut, wah Jabala, wah pahlawan kita meninggal. Ini gunung pahlawan, artinya patriot, dia meninggal. Wah kada, ya. Yang mana berani, paling berani Abdullah bin Rawahah, potong tangannya, potong tangan kirinya, kakinya, ya. Tu'addidu alaih, disebut-sebut keberaniannya, keahliannya di dalam peperangan. Wagala hina afaga, tatkala dia masih hidup, dia bangun dari tidak sadarnya, tadi pingsannya, ma gulti syai'an, ya. Apa yang kau katakan wahai saudaraku? Illa gilali. Di dalam mimpiku, di dalam pingsanku, ya, aku dikatakan oleh malaikat, anta kadzalik, engkau pun begitu nanti. Artinya sudah ada jawaban yang disebutkan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati, ya. Nanti malaikat pun tadi memukulnya, ya, menyiksanya, ya, kalau itu omongan-omongan jahiliyah yang tidak menerima takdir, mengecam kematian, nggak terima dengan ajalnya. Nah, itu semuanya dilarang. Kita terima ajal, dah meninggal cara bagaimanapun, meninggal kayak kemarin tuh, meninggal yang tidak enak, ya, nggak boleh kita terlalu berlebihan. 831 Imam Turmudi dan Imam Abi Daud dari Sayyidatuna Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam gabbala Utsman bin Mad'un. Boleh kita mencium mayit yang meninggal. Pahlawan Uhud juga Utsman bin Mad'un bersama Mus'ab bin Umair, bersama Hamzah, bersama Abdullah bin Rawahah, pahlawan-pahlawan Uhud, ya, di maqbarah Uhud. Waktu meninggalnya Utsman bin Mad'un, Rasulullah cium keningnya, ya, wa huwa mayyit, dan Rasulullah wa huwa yibki, Rasulullah nangis tanpa suara, nangis tanpa berbicara. Wa kala ainahu yadrifan, aku lihat Rasulullah air matanya berlinang di pipinya, itu saja, tidak lebih tidak kurang. Nabi cium sahabatnya yang gugur di perang Uhud, yang dicintai oleh Rasulullah, Utsman bin Mad'un, ya, dicium, boleh mencium orang kening yang mayit, ya, dan nangis, tapi jangan bersuara, jangan berkata-kata yang tidak baik. Ini riwayat Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Di dalam bab ini banyak perawi yang lain, yaitu Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah Ansari, dan Sayyidatuna Aisyah. Dan semuanya berkata, Inna Abu Bakar. Dan punlah Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah diikuti oleh Abu Bakar. Gabbala an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Sayyidina Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dilarang. Rasulullah mengerjakannya dan diterusi oleh Abu Bakar. Riwayat Imam Turmudi dari Abdullah bin Buraidah dari abahnya, ya, radhiyallahu anhu, ya, anaknya tabi'in. Jadi Buraidah yang sahabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jadid. Masyaallah. Orang yang beriman itu meninggalnya dengan rashhul jadid, keringat di jidat. Tanda-tanda mukmin. Kenapa katanya di keringetan? Dia terharu, bergembira dengan nikmat-nikmat yang sudah dia lihat. Tanda-tanda dia sudah mag'adahu fil jannah. Dia udah melihat, ya, dengan terharunya tempatnya di surga. Dan dia lihat diarak oleh malaikat, diasung oleh malaikat seperti pengantin. Jadi girang dia. Rashhul jabin, keringetan jidatnya orang yang beriman kalau meninggal. Wafil babi an Ibn Mas'ud. Ada hadithun hasanun. Hadis yang terakhir, sebelum yang terakhir, Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala idza mittu, dia wasiat waktu mau meninggalnya Hudzaifah, fala tu'dinu bi, jangan disiarkan namaku meninggal. Jangan diiklankan, jangan dibilang sono, dibilang sini. Inni akhafu an yakuna na'ya. Aku takut nanti engkau sebar luaskan namaku, orang pada sedih semuanya, ya. Akhirnya jadi pada datang banyak dengan nanti mentangisi aku, ya. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'im. Aku takut, pernah Rasulullah melarang
nggak boleh mentangisi orang-orang yang mati. Zaman-zaman dia, zaman-zaman sahabat. Ini hadis hasanun, baik. Yang terakhir dari Abdullah. Abdullah lagi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wan na'ya. Aku wantikan, aku larang kalian dengan perbuatan tangisan-tangisan jahiliyah. Fa inna na'ya min amalil jahiliyah. Karena tangisan-tangisan dengan memukul badan, mengukul pipi, mengoyak-ngoyak baju, mengoyak-ngoyak rambut, itu semuanya min amalil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan sisa adat istiadat orang-orang jahiliyah. Jangan kita tiru, itu nggak boleh ditiru oleh kita umat yang beriman, beryakin kepada Allah, menerima musibah, ridha. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa abdilni khairan minha. Wallahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah. Ya Rabb, جنية السهالة وسلامة والحماية والرعاية للحبيب محمد رزق شهاب، أن الله ينصره، أن الله يؤيده، أن الله يفتحه عليه علم الدنيوي والأخروي وعلم الأحكام وعلم العدالة في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. فاتحة بنية الشفاء العاجل واللطف الشامل والصحة الكاملة لمرضانا ومرضى المسلمين، خصوصا شريفة طيبة بنت أحمد العيدروس، أن الله يشفيها من كل ما يؤذيها شفاء عاجلا غير آجل لا يغادر سقما ولا ألما. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. سر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.